Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok belajar 5 akan membahas perkembangan teori atom melalui video ini. Jadi, tolong simak sampai habis ya. Pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas mengenai perkembangan teori atom adalah 1. Pengertian mengenai atom. 2. Penjelasan mengenai 5 teori atom. 3. Kekurangan dan kelebihan dari setiap teori atom. Pengertian atom. Atom adalah unit dasar dari materi. Ini adalah struktur paling kecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Atom terdiri dari 3 partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan elektron. Macam-macam teori atom. Teori atom terbagi atas 5 sesuai dengan perkembangannya. Yang pertama itu adalah teori atom Dalton, kedua teori atom Thomson, ketiga teori atom Rutherford, keempat teori atom Bohr, dan yang terakhir adalah teori mekanika kuantum atau modern. Teori atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1803. Teori yang dikembangkan ini merupakan hasil eksperimen John Dalton dalam mengembangkan pemikiran atom Democritus. John Dalton beranggapan bahwa atom adalah partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Dengan kata lain, unsur-unsur yang bergabung dengan atom memiliki komposisi yang tetap. 1. Unsur. Dalton mengungkapkan bahwa setiap elemen terdiri dari partikel yang disebut atom, dan semua atom dari elemen yang sama identik dalam hal massa dan sifat kimia mereka. 2. Atom tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Dalton berpendapat bahwa dalam reaksi kimia, atom tidak diciptakan, dihancurkan, atau berubah menjadi atom jenis lain. 3. Senyawa. Menurut Dalton, senyawa adalah kombinasi dari 2 atau lebih jenis atom yang berbeda. Atom-atom ini bergabung dalam rasio tertentu untuk membentuk senyawa. 4. Reaksi kimia. Dalton juga mengungkapkan bahwa miksi kimia melibatkan penggabungan, pemisahan, atau pengaturan ulang. Teori atom Dalton, meskipun sangat penting dalam sejarah ilmu kimia, memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas keduanya. Kelebihan. 1. Teori ini memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang atom dan bagaimana mereka berinteraksi dalam reaksi kimia. 2. Teori ini membantu ilmuwan memahami konsep dasar seperti hukum kekekalan, massa, dan hukum perbandingan tetap. 3. Teori Dalton juga membantu dalam pengembangan tabel periodik dan pemahaman tentang struktur atom. Kekurangan. 1. Teori Dalton tidak bisa menjelaskan tentang isotop, yaitu atom dan elemen yang sama yang memiliki jumlah neutron yang berbeda. 2. Teori ini juga tidak bisa menjelaskan tentang ion, yaitu atom-atom molekul yang memiliki muatan listrik karena kehilangan atau mendapatkan elektron. 3. Teori ini tidak memberikan informasi tentang struktur internal atom seperti keberadaan proton, neutron, dan elektron. Teori atom Thomson. Pada teori atom Thomson, atom digambarkan seperti roti kismis. Mengapa atom diibaratkan seperti roti kismis? Karena Thomson beranggapan bahwa atom yang memiliki muatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dalam mengembangkan teorinya, Thomson menyatakan bahwa secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Hal ini dikarenakan elektron dengan muatan negatif membutuhkan partikel lain yang bermuatan positif yang berfungsi untuk menetralkan muatan negatif yang ada pada atom. Secara garis besar, teori atom yang diungkapkan oleh Joseph John Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa hal, yaitu A. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu partikel. B. Secara keseluruhan, atom mempunyai sifat yang netral. C. Massa elektron lebih kecil daripada massa atom. D. Atom yang bermuatan positif akan tersebar ke seluruh atom, lalu dinetralkan oleh elektron-elektron. E. Atom yang bermuatan netral memiliki muatan positif dalam muatan negatif yang sama. Dengan kata lain, tidak ada muatan positif atau muatan negatif yang berlebihan pada suatu atom. Kelebihan. 1. Teori ini merupakan yang pertama kali mengakui adanya elektron, partikel subatomik yang memiliki muatan negatif. 2. Model ini menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya, yang merupakan langkah maju dari model atom Dalton. 3. Teori ini membantu memahami fenomena seperti konduktivitas listrik dan efek termoelektrik.
Kekurangan: 1. Model ini tidak dapat menjelaskan spektrum emisi dari atom yang diperoleh dari percobaan. 2. Teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana muatan positif dalam atom disusun, yang kemudian dijelaskan oleh model atom Rutherford. 3. Model ini juga tidak menjelaskan tentang keberadaan neutron. Teori atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford dan bersama dengan dua asistennya berhasil menemukan inti atom yang memiliki jari-jari lebih kecil daripada atomnya. Teori milik Rutherford ini berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, atau sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom, hidrogen, dan muatan positif sebesar 2 kali. Dengan hal ini, Rutherford beranggapan bahwa muatan inti atom sebanding dengan massa atom dalam SMA, atau satuan massa atom. Selain itu, hasil dari percobaan dari Rutherford juga mematahkan gagasan Thomson yang menyatakan bahwa atom seperti roti kismis dengan elektron tersebar merata di seluruh bagian atom. Rutherford dapat dibagi menjadi beberapa poin, yaitu A. Atom tersusun dari inti atom atau nukleus dan elektron yang mengitarinya. B. Muatan positif atau massa atom terpusat di dalam inti atom. C. Atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan jumlah muatan yang ada pada inti atom sama dengan jumlah muatan elektron. D. Penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh awan elektron. E. Sebagian besar volume atom adalah sebuah ruang kosong atau bukan pejal karena jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Kelebihan. 1. Model Rutherford adalah yang pertama kali mengusulkan bahwa sebagian besar massa dan muatan positif atom terkonsentrasi di dalam inti yang sangat kecil, dengan elektron mengorbit di sekitarnya mirip dengan planet mengelilingi matahari. Ini merupakan perbaikan besar dari model Coulomb-Thomson. 2. Model ini juga berhasil menjelaskan hasil dari percobaan penyebaran sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford dan rekan-rekannya. Kekurangan. 1. Model Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron yang bergerak dalam lintasan melingkar tidak memancarkan energi dan jatuh ke dalam inti. Ini bertentangan dengan hukum fisika klasik yang ada pada waktu itu. 2. Model ini juga tidak bisa menjelaskan spektrum emisi atom yang diperoleh dari percobaan. Teori atom Bohr. Niels Bohr, fisikawan asal Denmark dan penerima Nobel Fisika tahun 1922, memperbaiki teori atom Rutherford yang memiliki beberapa kekurangan. Bohr menggabungkan model atom nuklir dan teori kuantum Planck untuk menyempurnakan teori atom Rutherford yang sekarang dikenal sebagai teori atom Bohr. Model atom Bohr mirip dengan sistem tata surya dengan elektron mengorbit inti atom yang terdiri dari proton dan neutron pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Ketika elektron berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat lain, ada penyerapan ataupun pelepasan energi. Pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi membutuhkan penyerapan energi, sementara pindah ke tingkat energi yang lebih rendah menghasilkan pelepasan energi. Jika diambil secara garis besar, teori atom Niels Bohr terdapat beberapa poin-poin penting. Di antaranya, adanya lintasan stasioner yang memiliki energi tertentu. Lintasan stasioner adalah lintasan-lintasan tertentu tanpa membebaskan energi yang diputari oleh inti atom. B. Tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berada di dalam lintasan stasioner. Apabila elektron menyerap energi dari luar, maka elektron itu akan naik ke kulit yang lebih tinggi, lalu akan kembali pada kulit yang semula dengan memancarkan energi radiasi. D. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Jika elektron berpindah dari lintasan dengan energi rendah ke lintasan dengan energi tinggi, saat terjadi perbedaan, elektron akan menyerap energi, dan jika sebaliknya, elektron akan menyerap energi. Berikut ini adalah ringkasan kelebihan teori atom Bohr. 1. Bisa menjelaskan spektrum atom, khususnya hidrogen. 2.
Menjelaskan stabilitas atom. 3. Mengenalkan konsep energi kuantisasi. 4. Menjelaskan transisi elektron antar tingkat energi. Salah satu kelemahan yang ada pada teori Niels Bohr adalah tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Bukan hanya itu, teori atom Niels Bohr juga tidak bisa menjelaskan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit jika atom diletakkan pada medan magnet. Teori mekanika kuantum. Kelemahan yang ada pada teori atom Niels Bohr akhirnya disempurnakan oleh seorang fisikawan dari Austria. Ia adalah peraih Nobel Fisika pada tahun 1933 dan nama fisikawan itu adalah Erwin Schrödinger. Dengan hipotesis Broglie dan Heisenberg, maka Erwin Schrödinger berhasil menemukan sebuah persamaan gelombang gerakan elektron dalam satu atom. Rumusan ini dapat menerangkan bahwa lintasan elektron adalah sebuah ruang bukan berupa garis saja. Secara ringkas, teori atom Erwin Schrödinger atau model atom modern memiliki beberapa hal penting, yaitu A. Atom mempunyai kulit yang dimana setiap kulitnya dan subkulit. B. Lintasan elektron adalah sebuah ruang bukan berupa garis. C. Gelombang adalah pergerakan elektron dalam lintasannya. D. Kedudukan elektron tidak bisa ditentukan dengan pasti. E. Kecepatan pancaran gelombang disebabkan oleh osilator-osilator yang menentukan pancaran foton oleh sumbernya. Kelebihan 1. Penjelasan yang lebih mendalam. Persamaan Schrödinger memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur atom dan perilaku elektron di dalam atom. 2. Prediksi akurat. Persamaan ini telah digunakan untuk membuat prediksi yang sangat akurat tentang perilaku atom dan molekul yang telah dikonfirmasi oleh eksperimen bidang termasuk kimia kuantum dan fisika partikel. Kekurangan 1. Kompleksitas. Persamaan Schrödinger bisa sangat kompleks dan sulit untuk dipecahkan, terutama untuk sistem dengan banyak partikel. 2. Interpretasi teori mekanika kuantum secara umum, termasuk persamaan Schrödinger, bisa sulit untuk diinterpretasikan dan seringkali bertentangan dengan intuisi kita tentang dunia. 3. Kurangnya visualisasi merupakan persamaan Schrödinger memberikan gambaran yang akurat tentang perilaku atom dan molekul. Ia tidak menyediakan gambaran visual yang intuitif tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam atom. Berikut adalah tokoh penting yang mengemukakan teori atom, sehingga teori atom dapat sempurna hingga sekarang. Cukup sekian pembahasan kami terkait tentang perkembangan teori atom. Jika ada kritik maupun saran, tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih.